Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, pimpin persekutuan kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan dengan firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Pimpin kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, 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 Engkau sungguh baik. Bapa
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Selamat malam Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini pada malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari kisah Ayub ini Tuhan, tolong kami sehingga di dalam kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini sudah sampai pada pasal yang ke-24, dan saya tidak akan membacakannya sampai seluruhnya, hanya beberapa bagian saja. Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, dilanjut pada ayat 21 sampai dengan ayatnya ke-25. Karena pasal 24 ini ada 25 ayat, cukup panjang bacaannya. Ayub pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan 8. Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat dari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak,
lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun. Mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ayat 21. Ia menjarai perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda, bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dekerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Demikianlah pembacaan firman kita pada malam hari ini. Yang berbahagia kita adalah yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema pada malam hari ini adalah Allah yang diam. Di awal bacaan kita pada ayat pertama, Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan, ya. Dan pada pasal ke-22 kita melihat bagaimana Elifas ini menuduh Ayub sedemikian rupa, ya, melakukan kejahatan sosial, ya, menerima gadai dan lain sebagainya, begitu ya, menelantarkan anak yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi pada pasal 22 kita melihat tuduhan-tuduhan Ayub ini sangat luar biasa, ya. Ayub dituduh merampas harta benda, Ayub dituduh mengambil tanah, begitu ya, dan lain sebagainya, melantarkan anak yatim dan lain sebagainya. Bila kita melihat pada bacaan kita pada malam hari ini, maka kita terlihat bahwa sebenarnya Ayub tidak melakukan itu semua. Karena pada ayat yang pertama kita bisa melihat bagaimana Ayub mempertanyakan itu. Apakah benar Allah itu acuh tak acuh? Dan kalau kita bisa baca di situ, kita melihat bagaimana seakan-akan, ya, seakan-akan Allah tetap diam terhadap kejahatan. Kita bisa melihat di situ pertanyaan Ayub. Pada pertama dikatakan, mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat dari keadilannya. Jadi Ayub tidak membalas tuduhan-tuduhan Elifas, begitu ya.
Tapi justru Ayub mempertanyakan ini kepada Allah. Ayub menanyakan bagaimana mungkin Allah bisa berdiam diri dan berlaku tidak adil terhadap kejahatan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan perkataannya Elifas. Pada ayat 24 justru Ayub prihatin melihat begitu banyak kejahatan-kejahatan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Kalau Elifas menuduhnya melakukan kejahatan sosial, tetapi justru Ayub sebaliknya merasakan keprihatinan banyaknya kejahatan, banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh mereka. Ya, seperti contohnya menggeser batas tanah, merampas ternak, termasuk milik yatim piatu dan seterusnya. Bukankah ini juga banyak terjadi di zaman sekarang? Ya, tanah-tanah milik orang-orang miskin digusur dan digeser dan dimiliki oleh orang-orang yang berduit dan tidak seimbang, begitu ya. Kita tahu bersama seperti pengusaha-pengusaha properti yang besar-besar di sana, ya, yang menggeser sedemikian batas-batas tanah dan memiliki tanah-tanah mereka, orang-orang miskin itu dengan harga yang sangat murah sekali. Ya. Teman saya yang di Lampung, ada seorang pendeta di sana, teman saya satu angkatan yang memperjuangkan ini, memperjuangkan hak-hak petani yang tanah-tanah mereka itu digusur dan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dan minta diperjuangkan. Tetapi apa yang terjadi sampai sekarang, mereka tidak mendapatkan kejelasan terhadap kepemilikan tanah-tanah mereka. Ini bukannya sudah terjadi begitu ya. Ada sebuah sindiran seperti ini ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu, begitu ya. Jadi di dunia ini banyak terjadi tipu menipu, itu terjadi. Saya pun ngalamin itu ya. Tertipu oleh orang dunia. Tapi saya dan keluarga ketika mengalami ini, ya, karena kami menyadari bahwa kami telah melakukan sebuah kesalahan, begitu ya. Kami tidak menanyakan dulu kepada Tuhan ketika kami membeli sesuatu, begitu ya. Jumlahnya bagi kami cukup besar, begitu ya. Dan anak kami selalu menyindirnya kalau ada seperti itu, begitu ya, dengan selamat pagi tipu dunia tipu-tipu, begitu ya. Itulah dunia, itulah gambaran dunia. Begitu banyak orang-orang melakukan sebuah kejahatan dan kecurangan, dan seolah-olah bagi kita itu Allah diam, Allah tidak bertindak terhadap kejahatan mereka, terhadap kecurangan mereka. Mereka semakin kaya. Mereka tidak lagi takut dengan korupsi. Mereka sudah menjadi orang kaya, mereka sudah punya tanah banyak, mereka sudah punya banyak rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah, tetapi masih merampas hak-hak orang miskin, hak-hak anak yatim piatu, hak-hak dari para janda-janda. Ini yang dipertanyakan Ayub kepada Allah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah Allah itu tidak peduli terhadap kejahatan dan penindasan
dan kecurangan-kecurangan mereka. Pada bacaan kita melihat di bagian akhir kita melihat bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Ia peduli, bahkan amat sangat peduli. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk mengajarkan kepada umatnya. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya tersadar bahwa kita tidak boleh bergantung dengan manusia dan kekayaan. Kalau kita terlalu bergantung dengan kekayaan kita, dengan uang kita, maka itu akan sangat sakit ketika itu semua hilang. Saya belajar dari Ayub, Bapak Ibu, dengan sebuah perkataan Ayub yang sangat luar biasa. Oh, itu semua adalah berasal dari Allah. Ketika itu semua diambil, ya, apakah Ayub marah, kecewa? Enggak. Apakah Ayub mengutuki Allah ketika semuanya itu diambil dari dia? Enggak. Saya sangat bersyukur begitu ya, saya memiliki Allah yang sangat luar biasa. Ketika kami mengalami itu, ya, ketika uang kami lenyap, ya, bisa jadi kami memikirkan itu, ya, tapi kami sadar bahwa Allah itu maha baik, dan kami bersyukur meskipun kami mengalami itu semua, kebutuhan kami semuanya tercukupi. Anak kami sekolah di sekolah swasta yang cukup besar biayanya, 2 orang anak semuanya sekolah di swasta dengan SPP yang cukup tinggi bagi kami, tetapi kami tidak pernah kekurangan. Kami ngontrak, kami juga nggak pernah sampai tidak bayar kontrakan. Kami masih bisa memelihara orang tua kami, ya, untuk mereka, orang tua kami bisa tetap makan, kesehatannya mereka boleh tetap kami jaga. Kami bersyukur gitu untuk itu semua. Bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, ketika kita kehilangan harta benda kita, ketika kita kehilangan jabatan, ketika kita kehilangan anggota keluarga kita, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk mengajarkan kepada umat bahwa kita harus bergantung dan bersandar kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada manusia dan harta kekayaan yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kekuatan manusia. Nggak pernah, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kekuatan kita. Bila kita mengalami itu dan kemudian kita sampai putus asa dan mengakhiri hidup kita, berarti kita kalah. Dan berarti kita tidak bersandar kepada pertolongan Tuhan. Karena Allah betul-betul peduli dengan kita. Seperti pada bagian kita, pada Ayub ayat ke-22 dan juga 23 dan 24. Sana dikatakan, tetapi Allah dengan kuasanya menghalau orang perkasa. Allah bertindak, ya, pada 22. Allah bertindak, maka matilah orang durhaka. Allah memberi dia hidup sentosa, tetapi mengawasinya tak henti-hentinya. Hanya sebentar ia hidup bahagia, tetapi kemudian pergi untuk selama-lamanya. Ia layu seperti rumput yang tak berguna, seperti bulir padi yang dipotong dari batangnya. Ya. Ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi sangat terlihat begitu ya. Ayat 22 sampai 24 ini saya ambil dengan pakai bahasa Indonesia. Bagaimana Allah itu bertindak? Ayat 22. Jadi Allah tidak berdiam diri. Ayub menyadari itu, bahwa Allah
anaknya Ayub ini yang dipercaya oleh dia akan bertindak dan tidak akan membiarkan kejahatan dan kecurangan itu terjadi. Kesadaran Ayub kepada Allah ketika dia melihat kecurangan, melihat ketidakadilan, dia merefleksikan itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita melihat ketidakadilan, kecurangan? Apakah kita juga mempertanyakan itu seperti Ayub? Allah tetap diam, ataukah baliknya, bahwa Allah akan bertindak pada suatu saat nanti pada mereka? Saya pada waktu mengalami ini juga, saya tidak pernah menuntut orang itu dan mencari orang itu yang ingin memenjarakan, begitu enggak. Karena ternyata dia sudah dipenjarakan. Harta benda yang hasil dari kejahatan diambil oleh pemerintah, oleh pengadilan. Terbukti bukan? Meskipun kita tidak melakukan apa-apa, tapi Allah bertindak. Biarlah apa yang kita renungkan pada malam hari ini dari kisah Ayub ini, kita meyakini bahwa Allah itu peduli pada kita, dan Allah sangat-sangat peduli atas segala pergumulan kita. Asalkan kita mau bersandar, mau mencari keadilan Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Meskipun kita tidak tahu seperti apa Allah akan melakukan itu, tapi pasti Allah akan bertindak menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tengah-tengah pencobaan yang kita alami, pergumulan kita alami, kita bersyukur Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang tidak berdiam diri. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang bertindak dengan cara Tuhan. Ketika kami mengalami ketidakadilan, ketika kami dicurangi, Tuhan, Allah bertindak untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa secara khusus untuk Pocaya Kasih. Ya, agar Pocaya Kasih ini tengah-tengah masih sekolah secara online, kita doakan agar anak-anak boleh tetap memiliki semangat belajar, guru-guru juga boleh tetap diberikan semangat untuk mendampingi anak-anak dan orang tua yang juga boleh tetap menyediakan waktu untuk mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pocaya Kasih, pelayanan gerejamu di tengah-tengah situasi pandemi. Biarlah pendidikan anak-anak kami Pocaya Kasih ini boleh tetap Tuhan berkati. Berkati para donatur kami Tuhan, berkati orang tua asuh kami, berkati jemaat kami yang rindu untuk berbagi berkat dengan anak-anak kami di Pocaya Kasih. Berkati juga guru-guru kami Tuhan, agar guru-guru kami juga boleh tetap setia mendampingi, memberikan materi pelajaran secara online.
Meskipun kami rasakan, guru kami merasakan bahwa ini sangat kurang tidak efektif, karena kami tidak bisa melihat perkembangan mereka secara nyata. Tapi biarlah ini semua adalah karena kami harus melakukan tanggung jawab kami. Karena itu Tuhan, biarlah masa pandemi ini boleh berakhir, sehingga anak-anak kami ini boleh dapat duduk bersama di ruangan untuk belajar bersama-sama dengan guru-guru mereka. Bila mulai bulan September atau bulan Oktober, di Paucaya Kasih ini boleh dapat dilakukan tatap muka. Karena kasus COVID-19 di wilayah Jakarta dan Tangerang sudah masuk level 3 Tuhan. Biarlah kami boleh terwujud untuk boleh dapat sekolah tatap muka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah semakin kasus COVID ini semakin menurun dan terus menurun, sehingga perekonomian bangsa kita, keamanan bangsa kita boleh semakin terbuka untuk kami lakukan bersama. Sehingga banyak masyarakat yang sangat rindu untuk melakukan kegiatan di luar rumah, mereka boleh dapat lakukan dengan tenang dan damai. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga kasus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali dan juga di bagian daerah-daerah yang lain yang sudah masuk pada level 3, kasusnya sudah mulai turun. Proses vaksinasi di bangsa kami juga sudah semakin banyak dilakukan. Dan itu semua juga boleh dapat menolong kami, masyarakat Indonesia, untuk kami boleh dapat beraktivitas secara luas dan bebas. Dan kami tetap lakukan itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih untuk pemerintahan kami. Terima kasih untuk aparat keamanan kami yang betul-betul sangat mengayomi masyarakat kami dan menolong setiap kami yang mengalami COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami, agar bangsa kami boleh tetap teguh berdiri dan tidak terkacaukan oleh apapun juga, karena kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada persekutuan doa kami seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.